Cita-citamu di dunia ini habis hanya untuk cari makan, cari minum, menikah, kawin, ya, seks, ya, ngumpulin dunia, ya, tiap malam diskotek, night club, kabaret, karaoke, ya. Allah, orang yang saleh itu kebanyakan oleh masyarakatnya dimusuhi. Kalau yang benar-benar waliullah itu dia maksudnya dihina, dicaci maki, dihinakan. Tapi kalau yang wali dalban, tahu wali dalban, yang ngajak-ngajak menggandakan uang, mencari merah delima, mencari kantong babi, cangling babi, kantong macan, cangling babi, samurai, apa lagi? Bering peduk. Itu banyak pengikutnya. Yang wali yang benar-benar kadang-kadang dia sendirian. Kenapa terjadi begitu? Ada beberapa hal yang menyebabkan seperti itu. Pertama, yang paling mendasar, waliullah selalu bersembunyi. Dia tidak mengatakan aku waliullah. Kalau di sini ada orang ngaku saya waliullah, bohong dia. Dapat dipastikan dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, tawakkaltu 'ala Allah, la haula wala quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in, ma ba'd. Kita lanjutkan di halaman 267. Alinea kedua dari bawah. Ya qaumu ittabi'u atharal qaumi. Ikutilah jejak para aulia ilah, para ulama salihin, para ulama amilin, para anbiya dan mursalin. Ikutilah jejak mereka. Ngintilah, ya, bergabunglah dengan mereka maksudnya. La yakun hammukum, jangan sampai cita-cita kamu selama di dunia ini al-aklu wasyurbu wal-labsu wan-nikah, hanya seputar makan, minum, pakaian, kawin, wa jam'i dunya, dan mengumpulkan harta kekayaan, hanya itu saja. Jangan sampai cita-citamu di dunia ini habis hanya untuk cari makan, cari minum, menikah, kawin, ya, seks, ya, ngumpulin dunia, ya, tiap malam diskotek, night club, kabaret, karaoke, ya, tipu sana, tipu sini, cari duit sebanyak-banyaknya. Jangan sampai seperti itu. Sebetulnya anjuran untuk mengikuti itu dari Al-Quran sendiri juga sudah dijelaskan. In kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah. Apabila engkau betul-betul mencintai Allah, fattabi'uni, ikutilah aku. Yuk ngintil sama kita, sama saya. Yuhibbukumullah, nanti Allah akan mencintaimu. Tetapi dalam pelaksananya tidak semacam itu. Ya, sampai sekarang ini kalau ada seorang yang benar, waliullah, orang yang saleh, itu kebanyakan oleh masyarakatnya dimusuhi. Kalau yang benar-benar waliullah itu dia maksudnya dihina, dicaci maki, dihinakan. Tapi kalau yang wali dalban, tahu wali dalban, yang ngajak-ngajak menggandakan uang, mencari merah delima, mencari kantong babi, cangling babi,
kantong macan, kaki babi, samurai, apa lagi? Piring peduk. Itu banyak pengikutnya. Yang wali yang benar-benar kadang-kadang sendirian. Kenapa terjadi begitu? Ada beberapa hal yang menyebabkan seperti itu. Pertama, yang paling mendasar, waliullah selalu bersembunyi. Dia tidak mengatakan aku waliullah. Kalau di sini ada orang ngaku saya waliullah, bohong dia. Dapat dipastikan dia bohong, karena waliullah itu sifatnya tersembunyi. Kekasih itu tersembunyi. Nggak mungkin orang bermesra di atas panggung, banyak yang nonton. Ya bermesra itu sepi dong. Ya, dan pelajaran tasawuf itu sendiri kan langkah awal untuk orang mencapai kesucian hati itu kan kita menyembunyikan diri. Idfin nafsaka fi ardil khumul. Idfin nafsaka fi ardil khumul. Sembunyikan dirimu di tanah yang di hutan belantara. Sana sembunyi. Jangan tampil. Itu seperti itu. Kemudian yang kedua, yang menyebutkan bahwa para aulia, para solehin itu ditinggal ke umatnya, dikucilkan, dicaci maki malah. Ya karena mereka persepsinya kalau wali itu selalu dikaitkan dengan kesaktian. Bisa terbang, bisa ngilang, bisa lipat bumi. Lipat bumi itu teleportasi ya, menempuh jarak perjalanan dalam waktu singkat itu. Jakarta 3 menit, Surabaya 5 menit, ke Mekah 1 jam. Itu naik apa tuh? Ya, itu semacam itu. Kemudian yang bisa menghadirkan keajaiban-keajaiban, sehingga ketika waliullah yang benar-benar itu dan kebetulan dia tidak diberikan kesaktian oleh Allah, tidak diberikan maunah, tidak diberikan karomah dan sebagainya, ya, masyarakat sekitar tidak pernah menduga bahwa dia waliullah. Jadi banyak hal yang menyebabkan orang itu tidak tahu bahwa dia waliullah. Tetapi ada untungnya buat kamu. Andaikan kamu tahu dia waliullah, lalu kamu tidak nurut perintahnya, dosa lah. Berdosa. Kalau seorang waliullah nyuruh, Rahmat tolong dong ambilin gelas. Tahu nih yang nyuruh wali, terus nggak melaksanakan, dosa lah. Jadi disembunyikannya Allah oleh Allah itu sengaja supaya dosamu tidak banyak. Supaya tidak kamu menanggung dosa terlalu banyak. Nggak tahu sih. Kalau nggak tahu dosa nggak? Ya enggak dong. Biasanya dosa karena tahu. Itu. Jadi untung kamu nggak tahu. Untung nggak. Kalau kamu tahu banyak dosanya kamu nih. Itu. Jadi artinya bahwa diingatkan oleh Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, ikut mereka supaya kamu jangan terlena hidup ini. Cita-citanya, harapannya, keinginannya, ambisinya seputar makan, minum, cewek, kesenangan, hiburan, harta benda, itu saja. Itu maksudnya. Cobalah bergabung dengan mereka supaya kamu sadar, karena mereka itu, kata Syekh Abdul Jalani, karena mereka itu fa inna hammahum al-ibadah wa tarkil adah. Karena cita-cita mereka para aulia itu adalah memang hidup ini mereka manfaatkan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, wa tarkil adah, dan meninggalkan kebiasaan-kebiasaan. Jadi kenapa mereka itu banyak yang hebat, banyak yang luar biasa, ya karena mereka keluar dari kebiasaan. Bagaimana engkau bisa luar biasa kalau engkau tiap hari dalam kebiasaan? Orang biasanya makan nggak? Coba kamu nggak makan, hebat kamu. Orang bisa tidur nggak? Coba sekali-kali jangan tidur, kamu hebat juga kok. Ya.
Orang umumnya cari duit. Coba kamu jangan cari duit, hebat pasti kok. Nah, itu. Jadi mereka itu watarkul ada, meninggalkan kebiasaan. Jadi kalau kamu ingin luar biasa, ya kamu harus meninggalkan kebiasaan. Kalau masih tetap kebiasaan, ya biasa nantinya. Orang makan, orang minum, ya berarti biasa. Itu. Ikutin mereka. Dengarkan nasihat mereka. Carilah ilmu dari mereka. Utlubu babahu wa khayyimu hunaka. Mintalah pintunya. Artinya duduklah bersimpuh di depan pintunya. Wa khayyimu, dan pasang tenda kalau perlu. Supaya nggak usah pulang. Hunaka di sana. La tahrubu min babil haqqi azza wa jalla. Jangan melarikan diri dari pintunya Allah subhanahu wa ta'ala. Duduklah, bersimpuhlah, bila perlu pasang tenda, senantiasa siap siaga di depan pintu Allah. Nunggu kapan dibukanya. Kalau belum dibuka, jangan pergi, jangan pulang. Samatina kono. Daripada aku pulang tidak berhasil, baik aku berkalang tanah. Kan begitu. Daripada tidak dikabul, baik aku mati aja. Sampai begitu. Azza wa jalla li ajli afat. Iya. Fa innahu yunabbihukum. Dia akan memperingatkan kamu. Dengan apa? Bil bala wal afat, penyakit-penyakit. Hama-hama, walafat dan penyakit-penyakit, wal auja dan sakit, ya. Apa penyakit, penyakit bahasa Arabnya, bahasa Indonesia banget ya. Artinya penyakit, disease, penyakit, ya, pain, rasa sakit. Litatlubu wala tabrahu, mintalah kepadanya, wala tabrahu, dan jangan pergi mimbabihi, dari pintunya Allah. Saya terangkan lagi bahwa jangan berharap bahwa hidup ini akan mulus-mulus saja. Allah sudah berjanji dan bersumpah bahwa Allah pasti akan memberikan ujian kepada kamu. Ujian ini penting dalam kehidupan. Hanya bedanya anak-anak kita lebih berani menghadapi ujian dan disambut dengan kegembiraan. Bapaknya melarikan diri dari ujian itu. Anaknya menunggu kapan ujian. Karena anak-anak kita yakin setelah ujian ada kenaikan kelas. Betul nggak? Kalau nggak ada ujian dan naik kelas nggak? Nah, cobalah kamu berpikir ketika dapat ujian, coba pahami, persepsikan bahwa itu dalam rangka untuk meningkatkan kelas. Setiap ujian ada, kalau lulus kenaikan pangkat, kalau enggak namanya ngendog. Ya, namanya ngendog ya. Zaman dulu namanya ngendog. Artinya enggak naik kelas. Gitu. Dan ini pasti akan diuji. Dengan penyakit, dengan cuci darah, dengan ginjal, dengan paru-paru, ya, ketabrak mobil, ketembak, ketenggelam dan sebagainya. Hama penyakit, sawah gagah, udah gangan rugi, ketipu orang, dan itu semuanya diperlukan dalam kehidupan. Tanpa ujian, kamu tidak ngerti hidup. Ujian-ujian itu adalah satu keniscayaan. Allah berjanji walanabluwannakum bisyai'in minal khaufi. Pasti. Lamnya lam taukid, pasti. Walanabluwannakum, nunnya nun taukid sakilah, dua nun. Berarti lam dan dua nun, berarti tiga. Pasti, bukan main-main loh. Pasti aku menguji kamu. Ya. Itu. Dan di penghujungnya wabasyiris sabirin, adalah kabar gembira orang-orang yang bersabar.
Makasih. Ya, luar biasa. Iya.